إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قال الله جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang paling mulia ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan adalah bekal dan saku kita untuk menghadap kepadanya suatu hari nanti. Tidak ada sesuatu yang berguna kecuali dua hal tadi, maka sudah menjadi keseharusan bagi kita umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengaku mengikuti jalan risalah dan petunjuknya. Bagi kita telah datang waktunya untuk kembali kepada jalannya, jalan yang terang benderang, tidak ada yang tersembunyikan walaupun sedikit, jalan yang sudah disampaikan dan tidak ada yang disembunyikan. Maka jalan yang terang benderang ada satu-satunya jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di kala banyak fitnah dunia menghampiri kita. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau, jalan yang senantiasa penuh dengan rintangan. Barang siapa yang mengikuti jalan beliau, maka seolah-olah mereka membawa bara api di tangannya. Maka apa jadinya jika tangan kita yang sekarang ini putih bersih memegang sesuatu yang sangat panas, maka seolah-olah agama adalah sesuatu yang ingin kita lepaskan. Maka sangat berat orang yang memegang agama ini, karena sunnatullahnya hanya sedikit yang akan meniti jalan-jalan kebenaran tersebut. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah waktunya bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala mencela kita. Betul. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang mukmin. Allah berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya, khusyuk jiwanya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca apa yang telah diturunkan dari Al-Qur'an. Belum tibakah waktunya? Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani,
di mana ketika waktu telah berjalan lama, hati-hati mereka telah menjadi keras dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasikun, keluar daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, belum tibakah waktunya bagi kita untuk berzikir kepada Allah, melunakkan hati kita kepadanya dengan memperbanyak menyebut namanya dan memperbanyak bacaan ayat-ayatnya? Kapan waktunya kalau tidak sekarang? Akankah kita seperti orang-orang terdahulu yang mereka diturunkan ayat dan zikir kepada mereka, namun seiring berjalannya waktu mereka lupa, hatinya mengeras? Apakah kita akan mengikuti jalan kaum-kaum sebelum kita? Demikianlah celaan yang Allah berikan kepada kita, peringatan yang sangat menyakitkan. Sampai kapan kita akan terlena? Sampai kapan hati kita akan mati? Sampai kapan lisan kita akan kering dari zikir dan bacaan Al-Quran? Jemaah, dari ayat tadi kita belajar bahwa Allah memberikan peringatan kepada kita untuk tidak memperpanjang angan-angan, karena angan-angan tidaklah muncul kecuali ada dalam pikiran dan hati kita bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Angan-angan terlalu panjang, maka angan-angan menghasilkan kelemahan dan kemalasan dalam beribadah. Karena panjang angan-angan menghasilkan perlambatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihasilkan dari angan-angan kecuali keinginan untuk mendapatkan dunia dan seisinya? Angan-angan hanya melupakan kita dari jalan menuju akhirat. Jamaah, maka apa yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang melunakkan hati kita kecuali kita mengingat kematian, mengingat alam kubur, mengingat siksaan, mengingat dari kenikmatan di surga nanti? Maka semua itu adalah pertanda, petunjuk dari Allah kepada kita. Belum tibakah waktunya kita untuk hidup dengan sebenar-benarnya hidup, ataukah kita terlena? Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, tidaklah ayat ini turun jaraknya dengan keislaman kami, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, kecuali hanya berjarak 4 tahun saja. Jamaah, jika seandainya para sahabat di waktu itu diingatkan, dicela keimanannya, kenapa mereka menjauh dari zikir kepada Allah, jaraknya hanya 4 tahun, maka pertanyaannya adalah bagaimana keadaannya jika ayat ini kita renungkan? Maka posisi kita lebih lama daripada ayat ini diturunkan, atau lebih lama daripada sahabat Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya. Kalau seandainya mereka 4 tahun diingatkan bahwa mereka jauh dari akhirat, maka bagaimana keadaannya dengan kita? Menyedihkan. Menyedihkan jika kita sekarang mendapati diri kita jauh daripada jalan yang sudah ditetapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah waktunya bagi mereka yang meninggalkan sholat wajib untuk mengingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, surat Al-A'la. Sungguh akan merasakan kemenangan bagi mereka yang mensucikan jiwanya, lalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya, lalu badannya bergerak untuk mengerjakan sholat yang wajib. Allah mengingatkan kita, qad aflahal mu'minun, sungguh mendapati kemenangan yang nyata orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang beriman itu Allah menyifati mereka sebagai orang-orang yang mendirikan sholat yang diwajibkan kepada mereka
dan mereka dalam keadaan khusyuk hatinya. Berapa lama sholat telah kita dirikan, namun hati jarang hadir di dalamnya, karena kita sudah terlena dengan apa yang Allah turunkan dari sekian banyak fitnah-fitnah untuk menguji hati orang mukmin yang mana yang betul-betul mendekat kepada Allah, untuk membedakan mana orang muslim dan mukmin yang sesungguhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang yang meninggalkan sholat wajib sebabnya tidak lain tidak bukan adalah mereka sibuk dengan harta mereka, mereka sibuk dengan kekuasaan mereka, mereka sibuk dengan kepemimpinan mereka, mereka sibuk dengan jual beli mereka. Beliau melanjutkan, barang siapa yang disibukkan dengan harta mereka, maka mereka sama halnya dengan Qarun. Barang siapa yang disibukkan dengan kekuasaannya, maka mereka sama dengan Fir'aun. Barang siapa yang disibukkan dengan kepemimpinan, maka mereka tidak ada bedanya dengan Haman. Dan barang siapa yang disibukkan dari sholat jamaah yang fardu oleh bisnis-bisnis dagang mereka, mereka tidak ada bedanya dengan Ubay ibn Khalaf. Survei mengatakan seluruh penduduk muslim di Indonesia yang sholat hanya 38,2%. Sisanya kemana? 38% itu mencakup seluruhnya. Yang sholat setahun 2 kali masuk ke dalamnya, yang sholat Jumat sepekan sekali masuk ke dalamnya, yang sholatnya di rumah tidak pernah ke masjid masuk ke dalamnya, dan sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid juga masuk ke dalamnya. Semua dikumpulkan cuma 38,2%. Penelitian terakhir tahun 2024 yang tertera di surat kabar Jatim Times. Sisanya kemana? Jamaah, saya tidak mengajak pikiran kita untuk menuju tetangga kita. Tidak perlu. Saya mengajak jamaah untuk memastikan bahwa orang yang ada di dalam rumahnya tidak termasuk daripada di luar dari 38,2%. Pastikan seluruh yang hidup di rumah kita, mereka mengerjakan sholat yang diwajibkan. Tidak muluk-muluk, tidak bisa sholat malam, yang penting sholat wajib dilakukan. Sholat rawatib belum bisa dilakukan, yang penting sholat wajib dilakukan. Jamaah, siapa lagi yang menanggung beban itu kecuali pemimpin keluarga-keluarga? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dari hartanya untuk mengingat kalimat Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya ada kadar tertentu, bagian daripada lisaili wal mahrum, bagian daripada hak orang-orang yang minta. Lalu hak orang-orang yang tidak minta. Ada orang yang minta karena butuh, ada orang yang butuh tapi tidak minta-minta karena menjaga harga diri mereka. Maka ada sebagian harta kita milik mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Jangan sampai kita terjatuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum, berikan kabar gembira. Kalau Allah memberikan kabar gembira, seharusnya surga. Tapi di ayat ini, berikanlah mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih sekali. Kabar gembira, namun sebuah azab. Jamaah, yauma yuhma 'alaina fi nari jahannam, hari di mana emas dan perak itu dileburkan, dipanaskan di dalam api neraka, fatuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Dari yang dileburkan tadi disetrikakan ke jidat-jidat mereka,
dimasukkan ke lambung mereka, disetrikakan di punggung-punggung mereka atas apa yang mereka simpan di dunia untuk mereka sendiri, padahal ada hak orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Maka Allah mengatakan, rasakanlah, fadhuqu, rasakan atas apa yang telah kalian simpan dan tidak kalian keluarkan dari kewajiban harta kalian. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan zina, perbuatan yang keji dan kotor, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Tidakkah mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina karena sungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan perjalanan yang sangat buruk sekali. Maka belum tibakah waktunya kita orang mukmin untuk membuka Al-Quran dan membaca peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala? Belum tibakah waktunya bagi kita orang-orang yang memakan harta orang lain tanpa cara yang dibenarkan? Belum tibakah waktu mereka untuk berhenti dari perbuatan kotor itu? Belum tibakah waktu mereka untuk menghentikan perbuatan yang jelek itu? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innahu la yadkhulul jannata lamun nabatat min suhtin aw haramin." Tidak akan memasuki surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Tidak akan masuk surga. Harta yang haram adalah harta orang lain yang diambil secara paksa tanpa keridhaan. Maka kaum muslimin, belum tibakah waktunya bagi mereka yang bermuamalah dengan harta riba, mereka mendapatkan pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan harta riba. Jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian tidak bertaubat darinya, maka kalian termasuk la tadlimuna wa la tudlamun. Sungguhnya Allah, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim, namun Allah tidak akan mendolimi seorang pun di hari kiamat jika mereka meninggalkan riba. Surat Al-Baqarah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang menggibahi sesama saudaranya untuk mengingat kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wala yattab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Orang-orang yang mengatakan keburukan saudaranya seiman, terlebih-lebih lagi seorang mukmin di depan mata, di sekeliling telinga orang lain, keburukan-keburukan yang disampaikan. Tidakkah mereka bertaubat? Janganlah kalian saling menggibah. Apakah kalian menyukai kalian memakan daging saudara kalian yang telah mati? Apakah kita menyukai makan daging saudara kita yang telah mati? Surat Al-Hujurat. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang mengadu domba sesama saudara muslim, sesama manusia, untuk memperpecah belah keadaan mereka? Tidakkah mereka mengingat sabda Rasulullah Muhammad SAW? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah melewati dua kuburan. Rasulullah mengatakan tidaklah mereka disiksa dengan dosa besar. Rasulullah tahu penduduk kubur dua tadi tersiksa. Rasulullah mengatakan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang pertama disiksa karena mereka tidak berhati-hati ketika kencing. Mereka tidak bersuci setelah kencing. Lalu orang yang kedua disiksa karena mereka mengadu domba, menebarkan informasi yang tidak benar sesama kaum muslim ataupun sesama manusia
sehingga kaum muslimin mendapatkan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang kabar dari orang yang fasik, maka tahanlah, lalu bertabayunlah, betulkah ini terjadi? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang meminum minuman keras untuk berhenti dari minuman yang kotor tadi? Tidakkah mereka ingat sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Rasulullah bersabda, "Inna 'alallahi 'azza wa jalla 'ahdan." Allah memiliki perjanjian yang kuat bagi mereka yang meminum minuman khamr, bahwa Allah akan meminumkan mereka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dengan minum minuman. Rasulullah mengatakan min tinatil khabal. Tinatil khabal, sesuatu yang tercampur dengan tanah. Cairan apa itu? Cairan keringat penduduk neraka, cairan nanah penduduk neraka, cairan adab-adab tubuh penduduk neraka yang meleleh, tercampur dengan tanah yang kotor. Lalu Allah meminumkan kepada mereka sebagai balasan atas apa yang telah mereka langgar dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, jika sesuatu terjatuh di tanah, maka kebanyakan kita akan membuangnya, terlanjur terjatuh. Maka bagaimana jadinya? Yang terjatuh itu adalah sebuah nanah. Enggak jatuh ke tanah pun tidak akan ada yang mau untuk meminumnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma'am wa syukru lahu ala ma'alham wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang muslim untuk tidak menyakiti hati-hati saudaranya sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan 'azima." Barang siapa yang menyakiti seorang muslim laki-laki maupun perempuan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, dituduh dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, maka Allah mengatakan sesungguhnya mereka di hari kiamat akan membawa beban-beban dosa yang besar dan dosa yang sangat nyata adanya. Surat An-Nur ayat 58. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang menghambur-hamburkan umurnya, yang menyelisih perintah Tuhannya dan meninggalkan apa yang diperintahkan, justru melakukan yang dilarang. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah dua kaki Bani Adam akan bergeser kecuali ditanyakan atas beberapa perkara, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang amalnya, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa, dan dari badannya digunakan untuk apa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang berdosa dan mengamalkan kemaksiatan untuk berhenti dari apa yang mereka lakukan terhadap apa yang melalaikan akhirat, dan justru mereka menuju kepada duniawi mereka. Mereka kenapa tidak mau berhenti, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Muhammad, katakan kepada mereka, sekalipun mereka berdosa, sekalipun mereka bermaksiat, jika mereka datang kepadaku, katakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas aturan Tuhannya, la taqnatu min rahmatillah. Kalau kalian mau bertaubat, jangan pernah putus asa, karena Allah akan menerima taubat mereka. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa juga di antara kita yang tidak berdosa? Siapa juga di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah sangat senang sekali, sebagaimana melebihi senangnya seorang ibu yang dipertemukan kembali dengan anaknya setelah berpisah lama.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة